Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Jangan bosan-bosan masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Nah, di cerita ini Reksa mulai berulah lagi setelah menjalani kehidupan tenang antara Pandu, Tiara, dan juga Niko. Reksa mulai mengusik kehidupan mereka. Di sini dia mengganggu perusahaan Pandu dengan memboikot perusahaan-perusahaan agar tidak bekerja sama dengan perusahaan Pandu. Gimana kisah selanjutnya? Selamat mendengarkan. Tugasku berjalan dengan lancar. Manajemen senior dari grup Samuel sudah menyetujui proyek ini, kata Pandu. Namun apa gunanya jika semua berjalan lancar hanya pada bagian Pandu? Tanpa sumber daya lainnya, perusahaan tak akan mampu untuk bertahan lama dan segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Haris menggebrak meja dengan kuat dan penuh kebencian. Wajahnya berubah menjadi getir. Jangan khawatir, mari kita pikirkan jalan keluarnya. Kita juga berada di tempat yang sulit sebelumnya dan sudah berhasil melewatinya. Ini hanya bagian sebuah gundukan kecil di tengah jalan. Mari kita memeriksa perangkat lunak yang mereka miliki. Jika kita telah melakukan yang terbaik secara internal, maka kita tidak perlu khawatir kalau tak ada yang akan melihatnya, kata Pandu dengan sungguh-sungguh. Mereka juga sudah tak punya pilihan karena situasinya sekarang sudah seperti ini. Haris pun mengangguk setuju. Di kediaman keluarga Romario, ketika Ambar melihat Surya yang baru pulang ke rumah dengan ekspresi yang senang, membuatnya menjadi sedikit penasaran. Ada apa denganmu hari ini? Apakah sesuatu yang baik sudah terjadi? Sejak grup Romario menerima peringatan dari grup Samuel, bisnisnya sudah semakin anjlok. Sudah lama sejak Surya tersenyum, jadi hari ini sikapnya terlihat agak berbeda. Surya tersenyum dan berkata, "Bu, aku pikir perusahaan kita bisa sukses kembali." "Kenapa kamu bilang begitu? Apakah sudah ada pemodal yang baru? Ataukah ada proyek yang bagus?" Mata Ambar berbinar ketika dia mendengarnya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia mendengar kabar yang baik. "Tidak, Bu, ini soal Pandu," jawab Surya sambil tersenyum. Ketika Ambar mendengarnya, dia pun membentak dengan marah. "Apa yang masih kamu lakukan dengan pengkhianat itu? Selama bertahun-tahun, kita telah membesarkan seorang bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu dengan sia-sia. Aku marah begitu kamu menyebutkan namanya. Aku seharusnya sudah mencekiknya saat dia lahir." "Bu, tenanglah dan dengarkan aku dulu." Surya membujuknya dengan temperamen baik yang tampaknya jarang sekali terjadi. Sebelumnya, anak itu sangat sombong hanya karena dia mengandalkan dukungan dari grup Samuel. Hari ini, grup Samuel mengatakan bahwa tak ada satupun perusahaan di kota Metro Jaya yang diizinkan untuk bekerja sama dengannya. Tidakkah menurutmu kalau mereka sudah memutuskan kerjasamanya? Jadi, kenapa aku harus khawatir lagi padanya? Tapi, apa hubungannya itu semua dengan keluarga kita? Ambar jadi sedikit bingung. Ini sangat berkaitan dengan perusahaan kita. Apa yang sudah dikatakan oleh grup Samuel adalah tak ada perusahaan yang diizinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan Pandu. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang mengambil alih proyek itu.
kami tak perlu memberikan uang pada mereka yang memang tidak termasuk dalam aturannya. Aku pun tidak berharap banyak. Aku hanya ingin mengambil perangkat lunak milik Pandu dan segera melepaskannya, ucap Surya sambil tersenyum. Setelah mendengarkannya, wanita tua itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidaklah cukup. Surya pun bertanya, apa maksudmu? Bocah itu sudah membuat keluarga kita menjadi sangat menderita. Jadi kita tak bisa melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kakak beradik itu cukup tangguh. Jika kamu mengambil sesuatu milik mereka, tidakkah kamu berpikir kalau mereka akan segera melawanmu? Ambar pun mendengus dengan dingin. Jadi, Bu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Setelah Ambar menyebutkan hal itu, Surya langsung teringat pada sifat buruk kakak beradik itu dan fakta bahwa Pandu hampir saja melumpuhkan Sofia saat terakhir kali mereka bertemu. Kali ini jika mereka benar-benar mengambil keuntungan dari masalah itu dan mengambil alih proyek itu, kedua saudara kandung itu mungkin saja akan membuat keributan yang besar lagi. Mereka tentu saja dapat mengambil alih proyek itu, tetapi mereka harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekacauan besar lainnya. Ambar tersenyum dan menyarankan, beri saja pelajaran pada mereka. Sayap mereka terlalu kuat, jadi patahkan saja sayapnya. Kita lihat bagaimana mereka bisa melawan setelahnya. Surya lalu merenung sejenak. Benar sekali, aku sudah terlalu baik sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti sudah bisa memanfaatkan anak itu dan perusahaan kita pasti sudah akan berkembang sejak lama. Sofia baru saja pulang ke rumah dan sedang dalam suasana hati yang ceria. Melihat dua orang yang sedang berbincang, dia pun bertanya dengan rasa penasaran. Ayah, Nenek, apa yang sedang kalian bicarakan? Suasananya terasa bersemangat sekali. Surya lalu memberitahunya tentang berita yang sudah dia dengar, yang membuat Sofia jadi tertawa. Kebetulan sekali, aku juga baru saja mendengar kabar baik. Hal itu membuktikan kalau tebakan kalian memang benar. Sofia pun tersenyum lalu berhenti berbicara tanpa melanjutkan kalimatnya. Kesabaran Ambar semakin habis, jadi dia cepat-cepat mendesaknya. Ayolah, jadilah gadis yang baik. Hal apa yang sudah kamu ketahui? Bukankah aku pernah mengatakan bahwa sepupu temanku adalah asisten pemain biola utama di National Symphony Concerto. Nah, sepupunya mengatakan bahwa tempo hari Tiara telah dipecat dari orkestra. Sofia mengungkapkannya sambil tersenyum. Tiara hanya kehilangan pekerjaannya. Dia masih bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Bagaimana dengan kabar baiknya? Surya mendengus dengan dingin. Dia berpikir kalau Tiara tak akan berhasil dalam bermain biola, tetapi sekarang setelah dia dipecat, Surya pun semakin menganggap remeh putrinya itu. Dia bahkan merasa sedikit malu dan tak perlu repot-repot untuk mendengarkan kalimat terakhir. Ayah, biarkan aku menyelesaikannya. Kenapa kamu terlihat begitu cemas? Sofia tampak cemberut dan memelototi ayahnya sebelum melanjutkan. Pekerjaan lain apa yang bisa diperolehnya? Aku rasa kalian bahkan belum mengetahui bahwa National Symphony Concerto sudah diakuisisi oleh grup Samuel beberapa bulan yang lalu. Apa? Jadi Tiara sudah dipecat oleh grup Samuel?
Surya segera bertanya dengan heran. Sofia lalu tersenyum dan menjawab, "Iya, tak masalah. Memang jika dipecat oleh grup Samuel. Lagi pula, untuk perusahaan sebesar grup Samuel, tak ada yang mengetahui berapa banyak orang yang dipecat setiap harinya. Namun, Tiara merupakan wanita yang paling istimewa. Pak Niko bahkan telah membelanya sebelum ini dan menyatakan bahwa dia adalah kekasihnya. Namun sekarang, pria itu malah dijodohkan dengan pewaris perusahaan Bahtiar. Niko mungkin hanya mempermainkan Tiara. Dia memang terlalu sombong, memamerkan kekuatannya dan membuat marah Pak Niko. Namun, saat ini Tiara tak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga tak ada orkestra di Metro Jaya yang berani menerimanya karena grup Samuel telah memberikan perintah langsung bahwa jika mereka menerima Tiara, maka mereka akan melawan grup Samuel. Fakta bahwa hal seperti itu akan menimpa Tiara sangatlah lucu bagiku. Setelah mendengarkan apa yang Sofia sampaikan, Ambar dan Surya pun saling bertukar pandang. Benar sekali, Tiara sekarang telah diusir oleh grup Samuel. Tak hanya dia yang menjadi sasaran, tetapi bahkan adik laki-lakinya juga dijadikan sasaran. Bukankah dua saudara kandung ini seperti menunggu untuk dibantai di masa depan? Jika mereka tidak mengambil kesempatan sekarang, maka kapan lagi waktu yang tepat? Setelah memutuskan untuk mengambil alih proyek mereka, Surya mulai menyelidiki alamat perusahaan Pandu lalu mendatangi kantornya bersama sekelompok orang. "Siapa kalian?" Para petugas di meja resepsionis tampak sedikit terkejut ketika mereka melihat sekelompok orang dan cepat-cepat melangkah maju untuk menghentikan mereka. Surya tidak menjawabnya, tetapi segera meminta pengawalnya untuk menahan resepsionis itu sementara yang lain bergegas untuk masuk. Kebetulan baik Pandu maupun Haris sedang tidak keluar hari ini, jadi mereka mau tak mau mengerutkan keningnya ketika mendengar keributan di luar saat keluar untuk memeriksa situasinya. Apa yang sedang terjadi? Melihat kehadiran Surya, mereka pun membeku secara bersamaan sebelum Pandu melangkah maju dengan marah. "Surya, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" "Apa yang sedang aku lakukan di sini? Saya datang untuk mengunjungi putraku yang sangat berharga. Tidak bisakah aku melakukannya?" Surya mencibirnya. Aura kekejaman terlihat jelas di matanya saat mengucapkan kalimat yang sangat ramah itu. "Omong kosong. Siapa putramu yang berharga? Apa kamu pikir pantas mengatakannya?" Ketika Haris memikirkan bagaimana ayah sepertinya yang sudah menyiksa putranya sendiri, Haris merasa begitu muak ketika mendengar Surya menggunakan kalimat anak yang berharga. Dia pun menyela Surya dengan dingin. "Kamu tidak diterima di tempat ini. Cepat keluar." Pandu menggetakkan giginya. Menjadi seorang anak yatim piatu lebih baik daripada memiliki seorang ayah seperti penghisap darah. "Pergilah." Surya pun menggeram. "Dasar bajingan, omongan macam apa yang kamu katakan untukku? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Segera keluar dari sini jika kalian sudah selesai." Pandu pun menambahkan dengan dingin, "Hari ini aku datang ke sini tidak untuk melakukan apapun. Serahkan saja perangkat lunakmu yang sudah selesai." Tuntut Surya sambil tersenyum. "Mimpi saja kau," desis Haris. Dia belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti itu sebelumnya. Dasar sampah. Pandu berusaha untuk menahan Haris lalu memberinya sebuah senyum yang menenangkan sebelum berbalik untuk menatap Surya dengan tatapan dingin.
Surya, baru saja beberapa hari berlalu. Apa kamu sudah melupakan peringatan dari grup Samuel? Apa? Hahaha, grup Samuel. Oh, anakku sayang, apakah kamu sedang berpura-pura bodoh? Atau kamu memang benar-benar bodoh? Apa kamu pikir grup Samuel akan membantumu? Apakah kamu sedang bermimpi? Surya pun tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Pandu pun bertanya dengan dingin, "Apa maksud perkataanmu?" "Sepertinya kamu benar-benar belum mengetahuinya. Kenapa kamu pikir perusahaanmu tidak bisa mendapatkan klien? Itu semua karena grup Samuel yang sudah mengirimkan perintah bahwa setiap perusahaan yang bekerja sama denganmu pasti akan melawan grup Samuel. Jadi, karena aku masih menginginkan sisa-sisa dari usahamu, maka serahkan saja padaku sekarang." Ketika Surya sedang memikirkan betapa gilanya dia saat sebelumnya mengetahui bahwa Pandu memiliki grup Samuel sebagai pendukungnya, dia bahkan merasa marah ketika sudah pulang. Dia tak keberatan untuk menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api ketika dia berkata dengan dingin, "Kamu sudah memperlakukan mereka sebagai penyelamat, tetapi mereka hanya memperlakukanmu sebagai seorang bajingan yang menyedihkan. Ketika mereka menginginkan proyekmu, maka mereka akan membantumu. Tetapi ketika mereka sudah menerima proyekmu, bukankah mereka masih mengusirmu?" Mendengar hal itu, Pandu dan Haris juga sama-sama terkejut. Mereka saling bertukar pandang dan keduanya bisa melihat ekspresi keterkejutan di mata masing-masing. Itu cukup masuk akal. Selain perintah dari grup Samuel, apalagi yang bisa membuat perusahaan lain menghindari mereka seperti wabah penyakit? Namun apa alasan grup Samuel melakukannya? Akankah Niko sungguh-sungguh melakukan hal itu? Jelas selama beberapa hari terakhir mereka semua baik-baik saja, dan Niko bahkan pergi ke rumah Pandu setiap hari untuk memberinya pengetahuan tentang menjalankan perusahaan. Namun dalam sekejap mata dia malah mengkhianati mereka. Apakah sesuatu telah terjadi di tengah prosesnya tanpa mereka sadari? Namun Pandu dan Haris tidak diberikan waktu untuk memikirkannya saat Surya sudah mencibir. "Cabut USB diska lepasnya." Setelah menerima perintah itu, beberapa pengawal langsung menyerbu ke arah mereka dalam sekejap. Para pegawai dengan cepat bereaksi dan mencabut USB diska lepas di komputer masing-masing sebelum memegangnya dengan erat-erat. USB diska lepas ini adalah kehidupan bagi para pemogram ini dan perangkat lunak yang di dalamnya merupakan data yang asli. Mereka telah mengkodekannya satu persatu. Jadi bagaimana bisa mereka bisa menyerahkannya? Ketika mereka mendengar pertengkaran itu, memang bukan saatnya untuk memikirkannya meskipun mereka pikir sangat tak dapat dipercaya bahwa seorang ayah dan anak bisa bertengkar seperti ini. Yang lebih penting adalah untuk menjaga perangkat lunaknya agar tetap aman. Pandu dan Haris juga langsung bereaksi dengan menjaga karyawan di belakang mereka dengan tegas, mencegah pengawal untuk mendekati mereka. "Surya, bahkan jika itu masalahnya, apa hubungannya denganmu? Apa kamu mencoba untuk menghibur kami? Aku khawatir kalau itu hanyalah khayalanmu. Bahkan jika aku tidak menginginkan perangkat lunaknya, aku tetap tak akan memberikannya pada seekor anjing. Jangan pernah berpikir untuk bisa menyentuh para pegawaiku." Pandu menggetakkan giginya. "Menganggapku sebagai seekor anjing?" Surya tertawa dengan marah. "Kamu adalah seorang atasan yang sangat baik. Kamulah yang mengatakannya.
Jadi jangan menyalahkanku karena tidak bersikap lunak padamu. Dia pun menoleh ke arah pengawal yang dia bawa. Serang mereka. Aku akan mengurus semuanya selama kamu tidak membunuh mereka. Beraninya kamu, Haris mendesis dengan gigi yang terkatup. Namun sekelompok pengawal itu adalah orang-orang yang tak menghiraukan ancaman setelah menerima uang dari orang lain. Jadi mereka sama sekali tidak mendengarkan peringatan dari Haris. Mereka segera melangkah maju lalu meninju dan menendang Pandu dan Haris yang berdiri di depan tim mereka. Pandu menggetakkan gigi dan berkata kepada karyawan di belakangnya, "Bawa semua USB disk lepas ke kantor saya, kunci pintunya dan jangan keluar." Oke, baiklah, sikap yang sangat berani. Surya tertawa dan bertepuk tangan. Dia lalu menatap para pengawal yang langsung menundukkan Haris dan mengantarkannya ke arah Pandu. Pengawal yang tersisa menghentikan apa yang mereka lakukan juga. Haris pun menggeram dingin. "Bagaimana kamu bisa layak menjadi orang tua?" Surya tertawa. "Hahaha, aku memang tidak layak. Dan kamu, apa kamu pikir sudah bisa melindungi perusahaan ini dengan baik?" "Surya, cukup." Pandu segera berteriak ketika melihat sahabatnya sudah disandra, takut dia akan terluka parah. "Kalau begitu, itu tergantung pada seberapa tulusnya kamu." Surya pun terus tertawa. Pandu tampak gemetar. "Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Jadi lepaskan dia. Jangan sakiti dia." "Tidak, jangan berikan padanya. Bahkan jika aku mati, aku tak ingin proyek kita jatuh ke tangan orang seperti dia." Haris menggertakkan giginya. "Dasar bajingan, kamu benar-benar keras kepala. Apa maksudmu dengan orang-orang sepertiku? Memangnya ada apa denganku?" Surya meremas dagu Haris dan bertanya dengan dingin, "Surya, bukankah kamu hanya menginginkan perangkat lunaknya? Oke, tapi aku punya syarat. Kamu tidak boleh menyakitinya." Pandu melakukan penawaran. "Oke, jika aku mendapatkan perangkat lunaknya, maka aku pasti tidak akan menyakitinya." Surya pun tersenyum. Pandu menggetakkan giginya dan berkata, "Namun, perangkat lunak kami sudah dilengkapi dengan kunci anti pencurian yang canggih. Jadi kamu tetap tidak dapat membukanya, bahkan jika kamu sudah mengambilnya. Beri aku waktu 1 hari, maka aku akan membuka semuanya untukmu. Jadi, lepaskan saja Haris." "Tidak, Pandu, jangan. Itu semua adalah hasil kerja keras kita," teriak Haris. "Oke, kalau memang begitu kesepakatannya, kamu akan secara pribadi mengirimkannya kepadaku di kediaman keluarga Romario besok. Aku akan mengembalikan Haris kepadamu ketika sudah mendapatkan barangnya."